Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melanjutkan pengajian rutin kita, walaupun dalam beberapa minggu terakhir sempat libur ya. Tapi alhamdulillah malam ini bisa melanjutkan pengajian dan semoga ke depan masih terus berjalan sehingga bisa mengkhatamkan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabul Hajj, babu fadlihi wa bayanu man furidu alaihi. Kitab menjelaskan tentang haji. Yang pertama, bab menjelaskan tentang keutamaan dan menjelaskan siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan haji. Tepat misal harusnya ini kemarin-kemarin ya, pas Idul Adha itu hitungannya pas. Tapi sayang banyak liburnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ngaji. Barangkali nanti semoga saja setelah ngaji ini kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Kitabul Haji, bayanu fadlihi, menjelaskan tentang keutamaan, wa bayanu man furidu alaihi, dan menjelaskan siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan haji. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umroh itu fungsinya, keutamaannya, keuntungannya umroh dari satu umroh ke umroh yang lain itu adalah meleburkan dosa-dosa yang ada yang dilakukan oleh kita dari umroh satu ke umroh yang lain. Umroh yang kita lakukan ini itu pertama ya, umroh pertama yang kita lakukan itu melebur dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian umroh yang kedua itu adalah umroh yang meleburkan dosa-dosa yang telah kita lakukan setelah kita melakukan umroh yang pertama. Intinya umroh itu adalah pelebur dosa. Pelebur dosa dari apa yang telah kita laksanakan. Sementara wal hajju al mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sementara haji itu fadilahnya adalah tidak ada balasan bagi orang yang melaksanakan haji kecuali mendapatkan surga. Dengan catatan adalah haji mabrur, maka dia dicap, dia distempel, dia diberikan status sebagai ahlul jannah, sebagai ahli surga. Lalu hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun? Qala na'am alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajju wal umratu. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah wal lafdhu lahu wa isnaduhu sahihun wa asluhu fis sahih. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun?
"Ya Rasulullah, apakah bagi seorang perempuan itu diwajibkan untuk berjihad?" Qala, Kanjeng Nabi menjawab, "Na'am, alaihinna jihadun la qitala fi." Ya betul, perempuan itu diwajibkan untuk melaksanakan jihad, tapi jihadnya tidak menggunakan fisik, artinya tidak dengan mengangkat senjata, tidak jihad fisik atau tidak jihad mengangkat senjata. Apa itu? Al-hajj wal umrah, yaitu haji dan umrah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lafdhu lahu isnadu sahihun. Yang dapat kita pahami dari hadis ini bahwa jihad itu maknanya tidak selalu dengan mengangkat perang. Istilah jihad yang sering kali kita dengar itu biasanya selalu dikaitkan dengan peperangan. Padahal jihad itu maknanya sangat luas sekali, tidak harus pertempuran senjata. Melainkan juga jihad itu bermakna al-haji wal umroh, haji dan umroh juga dikatakan sebagai jihad. Alan nisa, jika diterapkan kepada orang-orang perempuan. Selanjutnya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ata an-nabiyya a'rabiyyu faqala ya Rasulullah akhbaroni 'anil umrata awajibatun hiya faqala la wa an ta'tamira khairun laka rawu Ahmadu wal Tirmidzi war rajih waqfuhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa ata an-nabiyya a'rabi, ada seorang a'rabi mendatangi kepada Kanjeng Nabi. Faqala, kemudian si a'rabi tadi bertanya, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, akhbaroni anil umrata awajibatun hiya." Tolong beritahu saya anil umroh, tentang umroh. Awajibatun hiya, apakah umroh itu diwajibkan? Faqala, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, la, umroh itu tidak diwajibkan. Wa anta tamiro khairun laka, tetapi kamu melaksanakan umroh itu lebih baik. Rawu Ahmad wa Tirmidzi war rajihu waqfuhu wa akhrajahu Ibnu Adi. Nah, hadis ini memberikan terkait dengan hukum pelaksanaan, sebagaimana tadi hadis yang sebelumnya menunjukkan bisa dipahami tentang wajibnya haji, sementara umroh itu hukumnya tidak wajib. Lalu hadis an Anas radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah mas-sabilu qala az-zadu war-rahatu rawu ad-Daruqutni wa sahhahu al-Hakim war-rajihu irsalahu. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang as-sabil. Jadi ada ayat firman Allah yang mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi, bahwa bagi Allah 'alan nasi, kepada manusia, kepada umatnya Kanjeng Nabi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, mewajibkan untuk melaksanakan haji di Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Jadi ayat ini menunjukkan, ayat ini menjadi dalil, ayat ini merupakan firman Allah yang terkait dengan wajibnya kita melaksanakan ibadah haji. Nah, tapi kewajiban itu diwajibkan bagi orang-orang yang ilaihi sabila, yang punya kemampuan. Itu. Nah, sehingga kata-kata as-sabil man ilaihi sabila di sini ada hadis apa yang dimaksud dengan as-sabil itu yang di dalam ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Nah, keterangan yang dimaksud dengan as-sabil itu bisa dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah, Kanjeng Nabi pernah ditanyakan, ya Rasulullah, mas-sabil, apa yang dimaksud dengan sabil itu? Lalu kemudian Kanjeng Nabi menjawab az-zadu war-rahatu war-rahilatu,
yang dimaksud mampu itu adalah kemampuan punya biaya dan kemampuan ada kendaraannya. Jadi yang dimaksud mampu itu ada biayanya dan sekaligus ada kendaraannya. Itu yang dimaksud dengan man ilaihi sabila. Yang dimaksud as-sabil bukan berarti ada jalannya saja, tetapi juga az-zad war-rahalati. Ada sangunya dan juga ada kendaraan untuk menuju ke sana. Nah, itu yang dimaksud dengan as-sabil. Makna sabil di dalam ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa an Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiya rakaban birrauha. Dan hadis selanjutnya dari Abi Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan rombongan birrauha, di dalam tanah Rauha. Yang dimaksud dengan tanah Rauha adalah mahallun qaribul Madinah, satu tempat, satu perkampungan yang dekat dengan Madinah. Ini kalau makna di sini ya, tafsiran di sini mahallu qaribul Madinah, jadi satu tempat yang dekat dengan Madinah. Faqala man bil qaum, kemudian Kanjeng Nabi tanya, kalian-kalian ini siapa? Kanjeng Nabi tanya kepada mereka, kalian-kalian ini siapa? Faqulu, kemudian mereka bertanya kepada Nabi, dari Kanjeng Nabi, sampean ku siapa ki? Kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi, faqala Rasulullah, saya ini Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Farafa'at ilaihi imra'atun sobiyan faqalat ali hadza hajjun qala na'am walaka ajrun, rawahu Muslimun. Nah, lalu setelah Kanjeng Nabi menjawab saya itu Rasulullah, datanglah atau mendekatlah seorang perempuan yang menggendong seorang bayi dan dia berkata, ali hadza hajjun, apakah anak ini, bayi ini boleh berhaji? Lalu kemudian Kanjeng Nabi menjawabnya, na'am, ya, anak itu boleh untuk melaksanakan haji. Walaki ajrun, dan kamu mendapatkan pahalanya. Nah, ini terkait dengan syarat dan rukunnya ibadah haji. Dalam kitab-kitab fikih, syarat diwajibkannya haji itu ada 7. Yang pertama harus Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga punya akal atau berakal. Yang keempat al-hurriyah, orangnya merdeka. Yang kelima wujuduz zad, ada sangnya, ada bekalnya. Yang keenam wujudur rohilati, ada kendaraannya. Yang ke-7 takhliyatul torik atau amnut torik, jalannya, perjalanannya aman. Itu syaratnya. Jadi, atau wujudur rohati, wujuduz zadati, dan takhliyatur sabil, itu dikatakan syarat selanjutnya adalah manis tato'a ilaihi sabila, orang yang mampu. Syaratnya harus mampu. Jadi syarat pertama Islam, syarat yang kedua adalah berakal, syarat yang ketiga baligh, syarat yang keempat merdeka, syarat yang kelima harus mampu. Mampu dalam apa? Mampu punya duit, mampu ada sangunya, mampu ada kendaraannya, dan perjalanannya dijamin aman. Tapi bagaimana kalau misalnya anak kecil ini melaksanakan haji? Ya boleh-boleh saja melaksanakan haji, tidak wajib tapi boleh melaksanakan haji. Dari mana itu dalilnya? Dari hadis tadi yang dibacakan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiya raqban birrauha, bertemu dengan salah satu kelompok, salah satu rombongan di tanah Rauha. Kemudian Kanjeng Nabi tanya, siapa kalian? Lalu kemudian kaum itu berbalik bertanya, sampean siapa? Dijawab oleh Rasulullah bahwa saya adalah Rasulullah. Lalu kemudian ada seorang perempuan mendekat kepada Kanjeng Nabi membawa bayi dan ditanyakan, pribenki bayi oli haji tabli, boleh enggak bayi ini haji? Kata Rasulullah, boleh, dia berangkat haji dan kamu mendapatkan pahalanya. Jadi di sini menunjukkan bahwa
sobi atau anak kecil yang belum baligh itu tidak berkewajiban, tidak dibebani kewajiban haji, tetapi ketika dia melaksanakan haji maka hajinya sah. Wa anhu radhiyallahu qala kana al-Fadlu ibnu Abbas radhiyallahu anhuma radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'at imra'atun min khas amin faja'ala al-Fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi wa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal Fadli ila al-shaqqil akhar faqalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrokat abi syaikhan kabiran la yathbutu ala rahilati afa ahajju anhu qala na'am wa dzalika fi hajjil wada muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Al-Fadlu bin Abbas, ada seorang pemuda namanya Fadlu bin Abbas, dia berada di belakangnya Kanjeng Nabi. Faja'at imro'atun, kemudian datanglah seorang perempuan kepada Kanjeng Nabi. Si Fadl, pemuda tadi, melihat perempuan yang datang kepada Kanjeng Nabi, dan perempuannya juga melihat kepada Al-Fadlu. Lalu kemudian faja'ala an-nabiy yasrifu wajhal Fadli ila syakil akhar. Ada pemuda namanya Fadl bin Abbas di belakangnya Kanjeng Nabi. Perempuan datang. Begitu mendatangi Kanjeng Nabi melihat perempuan tersebut melihat kepada pemuda yang ada di belakang Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi nengok ning Fadl. Ternyata pemuda itu juga melihat kepada perempuan yang mendatangi Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi melengos maning, pelengos. Dari bahasa lam cari bahasa kak, menghindar atau memalingkan wajahnya. Faqalat, kemudian perempuan yang mendatangi tadi, yang melirik Al-Fadl bin Abbas dan dilirik oleh Fadl bin Abbas, itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrokat abi syaikhan kabiran la yathbutu ala rahilati awa ahajju anhu. Dia bertanya, ya Rasulullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan haji kepada hambanya, namun sayangnya, atau ketika Allah mewajibkan haji kepada bapak saya, tapi sayangnya bapak saya dalam keadaan syaikhan kabiran, orang yang sudah sangat tua sekali, sangat lansia, sudah usianya sudah lanjut. La yathbutu ala rohilatu, yang tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Awahadzu anhu, apakah boleh saya membadali dia? Itu kata menggantikan dia, kata perempuan tadi. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, na'am, ya boleh kamu membadali hajinya orang tuamu atau ayahmu. Wa dzalika fi hajjil wada, yang terjadi seperti itu terjadi pada haji wada. Ini artinya apa? Tadi hukumnya bagaimana hajinya anak kecil boleh, anak kecil boleh haji. Yang kedua, bagaimana orang yang melaksanakan haji sebagai pengganti dari haji orang yang lain, apakah itu diperbolehkan? Itu juga diperbolehkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu, atau tentang perempuan yang bertanya kepada Kanjeng Nabi terkait dengan ayahnya yang sudah tua atau yang sudah lansia. Tapi ada satu hadis lagi, hadis yang lain, itu mengatakan bahwa haji dan umroh faridotani, dua-duanya hukumnya adalah fardu. Maka ketika orang yang melaksanakan haji, itu biasanya sekaligus dia melaksanakan umroh. Tata pelaksanaannya, ketika kita melaksanakan haji, maka ada yang kita laksanakan dengan haji ifrad, ada yang melaksanakan dengan haji tamattu. Nah, haji ifrad itu adalah haji yang memurnikan, tidak dicampurkan dengan umroh. Jadi haji aja, haji dulu, lalu kemudian setelah selesai baru kemudian umroh. Kalau tamattu itu dicampur, ada percampuran antara umroh dengan haji. Ada tata caranya. Yang diwajibkan hanyalah haji, itu hajinya saja. Dan haji itu juga harus melalui persyaratannya. Syaratnya apa?
istata'a ilaihi sabila. Dari mana itu? Ya dari hadis Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan mas sabil az-zad war rohalatu. Ini merupakan tafsir dari ayat Al-Qur'an yang mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi syaratnya harus punya kemampuan, harus istita'ah, harus mampu. Kalau ternyata tidak mampu, salah satu gambaran tidak mampu begini, duite ana, awake sehat, kendaraannya ana, kendaraannya ada, lancar, tapi di sana sedang keadaan perang, misalnya, di Arabe lagi perang, maka yang demikian itu dikatakan tidak istitoah, namanya tidak mampu. Karena apa? Karena akan terjadi ancaman, walaupun belum terjadi, tapi prediksinya sangat kuat. Gitu. Prediksinya akan kuat bahwa ketika kita terjun di sana, maka dikhawatirkan akan menjadi perang atau menjadi korban perang di sana. Maka kalau situasi yang demikian itu dikatakan hukumnya orang yang tidak mampu, belum mampu untuk melaksanakan haji. Atau dalam kasus-kasus tahun-tahun kemarin, misalnya dalam konteks COVID kemarin, wabah COVID kemarin, itu posisinya karena khawatir tertular penyakit COVID-19, maka pemerintah memutuskan untuk dibatasi pemberangkatan haji atau ditutup pemberangkatan haji. Maka keputusan pemerintah untuk menutup pemberangkatan haji itu menjadi bagian dari penentu istitoah, dan kita tidak melaksanakan ibadah haji tersebut, maka kita tidak dosa. Rukun-rukunnya haji, apa saja yang harus dilakukan ketika kita melaksanakan haji? Yang pertama ya ihram. Ihram minal mawaqit, dari tempat-tempat perbatasan, dari miqat namanya. Itu yang harus kita lakukan. Itu harus ada ihram. Yang kedua harus ada wukuf. Ada wukuf bi Arafah. Wukuf itu maksudnya huduru bi Arafah, hadir di tanah Arafah ba'da zawali syamsi. Itu terjadi setelah matahari tergelincir pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah kita harus wukuf di Arafah. Wukufnya tidak harus lama-lama. Bari lewat ning Arafah terus melaku itu sudah sah. Orang kudu meneng beni kono misalnya syawit zuhur sampai taka maghrib sampai matahari terbenam, tidak begitu. Tapi bari lewat terus sampai menuju Mina misalnya, itu juga enggak apa-apa. Yang penting bahwa ba'da zawali syams dia pernah berada di dalam koridor yang namanya Arafah. Yang selanjutnya melaksanakan tawaf. Nah, tawaf itu ada macam-macam. Yang wajib dilaksanakan adalah tawaf ifadah. Tawaf itu ada macam-macam, ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, terus tawaf wada, tawaf sunnah, dan tawaf nazar. Tawaf kudum itu dilaksanakan ketika kita datang pertama kali di Mekah. Pertama sampai di Mekah, tawaf yang kita laksanakan pertama itu adalah tawaf kudum, artinya tawaf penghormatan, tawaf selamat datang. Itu muter nih Ka'bah, itu tawaf kudum. Yang wajib dilaksanakan ketika melaksanakan haji itu bukan tawaf kudum dan bukan tawaf-tawaf yang lain, tapi yang harus dilaksanakan adalah tawaf ifadah. Nanti akan dilaksanakan lagi. Pertama teka tawaf di masjid, ning Mekah, ning Ka'bah, tawaf. Tawaf pertama itu tidak bisa dikatakan sebagai tawaf ifadah. Karena apa? Belum melaksanakan haji. Jadi tawaf kudum, selamat datang dulu. Nanti ketika masuk prosesnya haji, baru melaksanakan tawaf tersebut dikatakan sebagai tawaf ifadah. Tawaf wada, ketika kita mau pulang, selesai semua pamitan di Ka'bah, itu namanya tawaf wada. Nah selain itu, tawaf biasa namanya tawaf sunnah, lagi santai-santai daripada kosong tawaf. Dan juga ada tawaf nadar. Kalau saya menjadi bupati, maka saya akan nadar melaksanakan tawaf, maka harus wajib untuk dilaksanakan. Pun cekap Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.